Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga tak henti-hentinya memberikan serta mencurahkan untuk kita sekalian begitu banyak nikmat. Khususnya di malam hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumah-rumahnya, ini masjid ini, yang tidak lain yang tidak bukan perkumpulan kita bukanlah untuk mengharapkan dunia. Perkumpulan atau majelis yang kita harapkan semata-mata kita adakan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, untuk saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan juga hadis yang mulia dari Nabi SAW, Ithqal, tatkala beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Maka ayuhal ikhwa wal akhwat, serta para pemirsa yang menyimak kajian ini via online, rahimakumullah, nasihat yang kita ingin nasihatkan, yang kita ingatkan di malam hari yang berbahagia ini adalah kemungkaran dalam perayaan tahun baru, yang dimana perayaan ini setiap tahun kita saksikan dirayakan. Mungkin apabila yang merayakannya adalah orang-orang di luar Islam,
tentu kita tidak begitu memikirkannya. Tapi yang sangat disayangkan adalah ternyata perayaan ini ikut dirayakan oleh sebagian besar orang yang mengaku Muslim. Sebagian besar orang yang beragama Islam. Maka dari kasus inilah membuat kita tentu tidak harus tenang, membuat kita untuk bergerak dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kenapa? Kita takut dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab." Takutlah kalian akan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, yang tidak ditimpakan kepada orang-orang yang khusus berbuat maksiat, tapi ditimpakan secara merata. Dan azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Nah, dan adalah Bani Israel telah mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dengan lisan Nabi Daud dan dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena kemungkaran yang terjadi di sisinya tidak lagi diingkari. Maka semoga kajian kita malam ini paling utamanya adalah bentuk ketidakikutsertaannya kita, bentuk berlepas dirinya kita dari perayaan yang akan dilakukan malam hari ini. Demikian pula perayaan-perayaan yang lainnya yang tidak dikenal di dalam Islam. Olehnya itu pantas dan patut untuk kita waspadai. Harus untuk kita saling mengingatkan. Agar apa? Agar kita tahu apa sih kemungkaran-kemungkaran itu. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemungkaran yang pertama yang kita dapati yang orang-orang lakukan dengan merayakan perayaan tahun baru adalah dia akan terjatuh di dalam perkara bid'ah. Yang kata para ulama bahwasanya bid'ah ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tatkala beliau memberikan poin-poin serta tingkatan-tingkatan tentang dosa, maka tingkatan dosa yang paling besar adalah syirik, dan tingkatan dosa yang kedua setelah syirik adalah bid'ah, mengalahkan kemaksiatan atau dosa-dosa besar yang lainnya. Karena kenapa? Kata para ulama, kalau orang berbuat kemaksiatan, dia masih sadar bahwa hal yang dia lakukan adalah kemaksiatan, hal yang dia kerjakan adalah dosa, sehingga dengan begitu masih tertuntut untuk dirinya agar bertobat. Adapun melakukan bid'ah, melakukan perkara yang baru dalam agama, apalagi dipoles dengan alasan kan niatnya baik, maka kapan mau bertobat? Sementara yang dia pahami, yang dikerjakan adalah baik. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena banyak kaum muslimin yang mungkin dia tidak ikut serta menyalakan kembang api. Mungkin dia tidak ikut serta untuk menunggu tepat jam 12.00 dini hari. Akan tetapi dia mengisi dengan amalan-amalan yang amalan-amalan tersebut dipandang baik dan memiliki keutamaan, dan amalan itu khusus diamalkan di malam ini. Nah,
Kita tidak katakan beribadah di malam ini tidak boleh. Silahkan ibadah-ibadah yang berjalan, yang disyariatkan secara umum, yang tidak terikat dengan waktu. Silahkan kita salat malam, salat isya sebentar. Silahkan kita baca Quran, silahkan. Silahkan kita berzikir, silahkan. Tapi melakukan ritual ibadah tertentu, khusus di malam tahun baru, apalagi meyakini ada kebaikan, keutamaan di dalamnya, maka inilah yang disebut bid'ah dalam agama. Yang ini kita berlindung darinya. Iya. Dan semua yang tadi kita singgung kata para ulama, bid'ah ini lebih besar dibanding kemaksiatan yang lainnya selain daripada syirik. Iya. Banyak sekali alasannya. Kenapa? Di antaranya alasannya orang yang berbuat bid'ah itu kata para ulama seolah-olah dia tidak mengimani dan membenarkan bahwasanya agama Islam ini dan apa yang telah dibawa oleh Nabi telah sempurna. Iya. Yang kedua, dia telah membuat perkara atau mensyariatkan suatu perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Dan banyak lagi. Sehingga hal ini atau perkara bid'ah ini begitu tercelah. Baik. Hari raya di dalam Islam, sebagaimana apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah SAW datang di kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima, sementara penduduk Madinah memiliki 2 hari yang dia bermain-main di 2 hari tersebut. Lalu kata Nabi SAW, faqala ma hadanil yaumani, apakah 2 hari ini? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dahulu ya Rasulullah, kami bermain-main, bersenda gurau, bersuka cita dan bersukaria dan seterusnya di 2 hari itu di zaman jahiliyah. Faqala Rasulullah sallam, Inna Allah qad abdalakum bihima khairum minhuma. Adalah Allah telah menggantikan 2 hari itu dengan 2 hari yang lebih baik. Apa itu? Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Inilah hari raya kaum muslimin. Dan kita kaum muslimin, yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidaklah mengenal hari raya selain 2 hari raya ini. Tidak merayakan hari raya selain 2 hari raya ini. Karena kenapa? 2 hari raya inilah yang ditetapkan dalam syariat Islam, dalam agama kita, agama Islam. Dan kita mencukupkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tatliman katsira. Nah, saya kira kalau kita syarah poin-poinnya akan panjang sekali. Sementara waktu kita begitu ringkas. Yang kedua, kemungkaran yang seseorang bisa terjatuh di dalamnya tatkala dia merayakan tahun baru adalah at-tasyabbuh. Dia bisa terjatuh di dalam dosa tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Menyerupai orang-orang kafir. Iya. Nah, yang Nabi SAW yang telah melarang darinya, semana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Ini Rasulullah SAW yang agung. Ini ketetapan. Iya. Nah, jadi tidak ada istilah ikut-ikutan, tidak ada. Karena kata Nabi, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai, ikut meniup trompet. Yang kita tahu trompet ini tata cara ibadahnya orang-orang Yahudi. Ikut
memainkan lonceng yang kita tahu memainkan lonceng ini adalah tata cara ibadahnya orang-orang Nasara. Ikut meletuskan kembang api dan semisal dengannya yang kita tahu menyalakan api ini adalah tata cara ibadahnya orang-orang Majusi. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan dengan hal tersebut. Nah, dan wajib bagi setiap muslim untuk berwala, untuk tidak loyal kepada orang-orang kafir. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah taala itu menyebutkan dalam kitab Al-Irsyad ala Sahih al-I'tiqad atau fi Sahih al-I'tiqad, menyebutkan 10 poin dari bentuk wala kepada orang kafir yang dilarang. Yang pertama, tidak boleh meniru mereka, baik dalam pakaian, perkataan yang dikhususkan oleh mereka pembicaraannya, ataupun segala tindak tanduk dari orang-orang kafir. Berdasarkan dari hadis ini, maka haram meniru orang-orang kafir dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi mereka, ciri-ciri mereka. Seperti tadi yang kita sebutkan, ciri-ciri orang Yahudi trompet, ciri-ciri Nasrani lonceng, ciri-ciri Majusi api. Nah, dalam berpakaian pun seperti itu. Kalau itu menjadi ciri khas mereka, jangan diikuti. Tidak boleh. Taib, ada 10 poin, tapi itu kita sebutkan 1 poin saja karena banyak poin yang utama. Nah, dan ini diantara kitab yang sangat indah, yang sangat baik untuk dimiliki dan dibaca serta dipelajari oleh kaum muslimin. Al-Irsyad ala Sahih al-I'tiqad, karya Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Di dalam pembahasan al-wala wal bara', Masya Allah, beliau detail di situ menyebutkan tentang loyalitas terhadap orang-orang kafir. 10 poin yang tidak dibolehkan, yang tidak dibenarkan kaum muslimin untuk mengerjakan dan melakukannya. Baik, itu telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh para pembesar, para ulama ahlus sunnah, fatwa-fatwa mereka yang berkaitan tentang perayaan-perayaan orang kafir, yang tidak boleh kaum muslimin untuk ikut andil di dalamnya. Nah, karena kenapa? Hal itu bentuk tasyabbuh dan merupakan bentuk loyalitas kepada mereka yang dicela di dalam syariat kita. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu melarang kaum mukminin untuk bertasyabbuh dan loyal kepada orang-orang kafir. Lalu yang ketiga, dan ini di antara hal yang paling berbahaya, kemungkaran yang paling berbahaya dalam perayaan tahun baru, seseorang bisa terjatuh di dalam dosa besar, dosa terbesar yaitu syirik. Kenapa? Apabila perayaan-perayaan hari raya mereka itu disertai dengan keridhaan, tidak ada pengingkaran akan perayaan-perayaan tersebut. Contoh yang baru-baru terjadi, perayaan hari Natal misalnya, tidak ada pengingkaran, ikut-ikutan menyebutkan selamat hari Natal dan dia ridho akan hal tersebut, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena meyakini bahwasanya lahirnya Nabi Isa adalah anak ataupun Tuhan dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Dan itu bisa membuat hati-hati sebagian orang terkena penyakit, tersyubhat. Dan kita lihat faktanya seperti itu. Banyak orang yang dia melabeli dirinya dengan label Islam, dia beragama Islam, tapi coba lihat pemahamannya.
Pernah kita dapat orang yang beragama Islam, titelnya profesor, doktor, lalu dia mengatakan, wah semua agama sama, ujung-ujungnya masuk surganya semua selama dia baik. Iya. Bahkan lebih baik orang kafir yang baik muamalahnya dibanding orang kafir yang penipu. Pernah tidak bahasa politik? Ada kan bahasa politik, wah lebih baik kita pilih orang kafir. Kenapa? Dia tidak korupsi daripada orang beriman karena korupsi. La haula wala quwata illa billah. Membandingkan kekafiran dengan kemaksiatan, bainas sama'i wal ardh. Antara langit dan bumi. Seorang muslim, dia korupsi, bahkan dia melakukan seluruh kemaksiatan, selama tidak melakukan kesyirikan, maka tetap dia mendapatkan ampunan oleh Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Adapun orang kafir, sebagaimanapun baiknya, dia tidak akan bisa selamat sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dibandingkan. Tapi pemikiran ini ada, ya karena itu tadi, rusaknya akidah. Nah, baik. Dan ini poin yang keempat. Rusaknya akidah ini poin yang keempat yang terjadi di penyelenggaraan atau perayaan akhir tahun. Rusaknya akidah kaum muslimin. Tidak adanya sikap wala, tidak adanya sikap bara, berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Tidak adanya identitas yang kokoh, yang kuat sebagai seorang muslim. Sehingga kita tidak mengenal lagi mana muslim, mana non muslim. Mana orang yang beragama Islam, mana yang tidak. Bahkan di sebagian tempat yang kita sangka dia non muslim, ternyata dia muslim. Iya. Coba lihat, ada pemuda, kira-kira kalau dua duduk orang pemuda, satu pakai kemeja rapi, pakai kacamata, terus satunya pakai tato, anting-antingnya ditindik. Kira-kira kita melihat dua pemuda itu, kira-kira yang muslim siapa? Tentu kita mengatakan yang pakai kemeja, kacamata muslim. Ternyata cek per cek, yang muslimnya siapa? Yang pakai tato dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Karena rusaknya akidah dan tidak ada lagi harga diri seorang muslim, tidak bangga menjadi seorang muslim. Dan dalil-dalil yang disebutkan dalam syariat Al-Quran maupun sunnah yang menunjukkan akan wajibnya bara, berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir, ya, itu sangatlah banyak, sangatlah jelas. Nah, lalu kemudian poin yang kelima dari kemungkaran dalam perayaan tahun baru ini, dan ini tidak kalah pentingnya, merusak moral dan akhlak kaum muslimin. Nah, merusak akhlak kaum muslimin. Tidak jarang kaum muslimin itu tidak lagi mencerminkan dirinya seorang muslim di saat perayaan tahun baru. Nabi SAW pernah ditanya, siapakah seorang muslim yang paling baik keislamannya? Siapakah seorang muslim, seorang yang beragama Islam yang paling baik Islamnya? Kata Nabi SAW, orang yang tidak terganggu lisan dan perbuatannya. Orang yang selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya, itulah muslim yang paling baik. Di perayaan tahun baru, betapa banyak kaum muslimin yang melanggar etika ini. Bahkan terjatuh dalam dosa. Ceka-ceka sewa hotel. Itu dipersiapkan, sudah jauh-jauh hari. Nah, dan hotel sekarang banyak kelasnya. Hotel banyak kelasnya. Di tahun baru semua hotel kelasnya banyak. Dan ternyata kelas VIP-nya
Di malam tahun baru itu di sawah-sawah, di tempat-tempat gelap. Di situ yang banyak, yang laku di banyak seperti itu. Betul tidak ini? Kita bicara fakta ya ikhwal akhwat kaum muslimin. Ya mungkin hotel-hotel yang lain terisi, tapi coba ke pinggiran-pinggiran kota Pindrang sana di malam tahun baru. Sepanjang jalan di jalan yang gelap, kita akan dapati orang berdua-duaan. Yang tidak jarang ada yang menjadikan jilbabnya sebagai alas untuk berzina. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Dan ini semua berkumpul di malam itu. Ikhtilat, campur baur, jangan ditanya. Minum minuman keras, jangan ditanya. Pakai obat-obatan, jangan ditanya. Ujung-ujungnya apa? Zina. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangankan pelarangan terhadap zina itu sendiri, mendekatinya saja jangan. Karena dia adalah perbuatan yang keji, seburuk-buruk perbuatan. Maka hati-hati, kita ingatkan kaum muslimin. Jaga anak-anak perempuan kita. Dan ini betul-betul musibah. Musibah. Kami pernah mendengar seorang orang tua mengejek anaknya. Kenapa? Karena tidak ada yang apel di rumahnya. Nak, kamu itu normal ya? Kok tidak pacaran sih? Wah, sakit. Sakit sekali hati ini mendengarnya. Mereka anggap aib kalau anak-anak tidak pacaran sekarang ini. Bahkan hamil di luar nikah di zaman kita dianggap biasa, kenakalan remaja. La haula wala quwata illa billah. Giliran ada laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, datang ke rumah melamarnya, ditolak. Giliran laki-laki bergantian yang tidak tahu selak beluknya apa, ibadahnya tidak tahu, ya, nazarnya tidak tahu, bagaimana akhlaknya tidak tahu, gantian datang ke rumahnya, biasa-biasa saja para orang tua sebagian. Pekan ini yang apel, yang bawa anaknya, pekan depan lain lagi. Pekan depan lain lagi, biasa-biasa saja. Itu pun tidak risau, tidak gundah. Anaknya tidak pulang jam 12 malam, biasa anak muda. Haula wala quwwata. Ini orang tua ada youth. Yang kata Nabi SAW tidak akan mencium bau surga. Mau masuk mencium saya tidak akan. Yang mereka tidak ada kecemburuan dengan keluarga mereka. Keluarga mereka melakukan kemaksiatan, mereka tidak cemburu, mereka merasa biasa-biasa saja. Dan ini kita lihat semua berkumpul di malam tahun baru. Nah, kalau kita mau survei, dan ini pernah diadakan oleh sebagian teman-teman, di sekolah-sekolah, di SMA, bahkan di SMP, bahkan sekarang di SD, di survei ternyata sudah sekian persen anak SMA tidak perawan, SMP tidak perawan sekian persen. Dan kalau disurvei ulang, pecahnya perawan mereka itu hanya 2 malam. Kalau bukan malam Valentine, di malam tahun baru. Waliyadzubillah. Nah, kayak kalau perlu gembo itu kakinya anak perempuan itu. Nah, kami tadi membahas di pagi pembahasan saya targhib tarhib, pembahasan tentang keutamaan dan anjuran salat seorang wanita di rumahnya. Itu lebih utama. Kita ambil pelajaran. Kalau salat saja, salat perkara ibadah, tidak dilarang seorang wanita ke masjid, tapi lebih utama dia salat di mana? Di rumahnya, apalagi hanya keluyuran. Tidak jelas, apalagi keluyurannya jelas. Jelas apanya? Jelas bermaksiat.
tentu lebih wajib untuk dilarang. Sedangkan keluaran yang tidak jelas saja dilarang, apalagi yang jelas bermaksiat. Larang. Sesuai dengan kekuatan dan kesanggupan kita. Iya. Baik. Sedang keberapa yang kelima? Yang keenam. Di antara kemungkaran yang kita dapati dalam perayaan tahun baru ini adalah sikap dan sifat pemborosan. Berboros-boros, menyia-nyiakan harta, berpesta pora, membeli petasan yang tidak jarang petasan itu jutaan harganya, la haula wala quwwata illa billah. Nah, dan butuh pendekatan. Secara logika subhanallah, kita beli petasan ya ratusan ribu, jutaan rupiah, yang meledaknya, yang membuat puas hanya hitungan detik. Pam, selesai. Kalau uang 5.000 rupiah, saya sampaikan sama santri di Masjid Raya, kalau kita punya uang 5.000 rupiah, 3.000-nya kita belikan pisang moleng, 2.000-nya kita belikan minuman, ya, kira-kira mana yang lebih mantap, lebih indah? Lebih terasa pisang moleng katanya. Pisang moleng 3, ada minumannya, komplit. Masya Allah. Terus beli 1 juta, ya, 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang puluhan juta, diledakkan hanya sekian detik, selesai. Boros harta. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan mencela hal tersebut di dalam firman-Nya, wala tubatsiru tabtsira innal mubatsirina kana ikhwana syayat. Dan jangan kalian bersifat boros, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, membelanjakan harta di jalan yang tidak jelas, apalagi yang mengandung kemaksiatan. Karena berboros-boros itu adalah sifat dan temannya syaitan. Padahal kita tahu harta ini amanah. La tazalu qadama 'abdi fi yaumil qiyamah. Tidak bergeser kaki seorang hamba. Kaki kita tidak akan bergeser di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Hatta yas'al, sampai dia ditanya, min malin fi maktasabah wa fi ma anfaq, dari hartanya di mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Kira-kira kalau kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tanya, ya fulan, ya Arlan, di tanggal 31 engkau telah aku berikan rezeki berupa harta 1 juta rupiah, engkau kemanakan? Lalu kita menjawab, aku belikan petasan ya Allah. Kira-kira jawaban itu akan membawa kebanggaan dan keselamatan, kebaikan untuk kita? Akan menjadi bumerang. Kalau saja harta-harta yang kita miliki, yang seharusnya memang harta yang kita miliki, kita belanjakan di jalan Allah. Nah, coba harta kaum muslimin yang mau dibelikan petasan itu dipakai beli kota, ya. Lalu kemudian dengarkan kajian tentang kemungkaran dalam perayaan tahun baru. Nah, itu bagus. Ya. Nah, atau mungkin hartanya di malam tanggal 1 2021 diberikan harta 10.000. Ternyata 10.000 itu dibelikan bensin untuk ke mana? Ke Masjid As-Sunnah ikut kajian. Masya Allah. Iya. Atau hartanya 50.000. Dikemanakan harta yang tanggal 31 mendekati tanggal 1 Januari 2021 itu? Wahai fulan, ya Allah, 50.000 itu aku belikan pisang moleng yang dimakan setelah kajian. Masya Allah. Itu semua yang kita harapkan, itu semua yang membanggakan kita.
Itu semua yang tidak akan menjerumuskan kita kepada keburukan dan kebinasaan di hari kiamat nanti, di hari akhirat kelak. Nah, di hari yang tidak bermanfaat harta kita, anak kita. Nah, baik. Maka jangan berboros-boros, jangan menyia-nyiakan harta. Apalagi kalau harta itu dipersiapkan untuk bermaksiat. Jauh-jauh hari sebelumnya, wah, dapat uang dari sini, dapat uang dari sana, cari uang dari sini, cari uang dari sana, dikumpul untuk apa? Beli petasan tahun baru, booking hotel tahun baru, sewa ini, sewa itu, beli khamar sekian. Allahumma musta'an. Iya. Nah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari perihal harta yang kita miliki. Baik. Lalu kemudian poin yang keberapa? Ketujuh. Dari kemungkaran di dalam perayaan tahun baru ini, banyaknya manusia yang mendolimi diri mereka dan ikut mendolimi orang lain. Inna Allah harrama dzulman ala nafsi. Allah itu mengharamkan kezaliman pada dirinya. Dan juga Allah mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Kita dilarang untuk menzalimi diri kita, juga kita dilarang untuk menzalimi orang lain. Dan dalam perayaan tahun baru ini, orang kalau tidak lepas salah satunya bahkan dapat dua-duanya. Dan kita tahu semua bentuk kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang hamba itu kezaliman atas dirinya. Itu kezaliman terhadap dirinya. Yang kata Nabi SAW, kezaliman itu adalah kegelapan. Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Kegelapan di hari kiamat. Bahkan ada yang komplit. Dia zalimi dirinya, boros-boros harta, belanja harta, zina misalnya. Orang berzina dia zalimi diri dan orang lain atau tidak? Zalim diri dan orang lain. Dia zalimi dirinya karena dia melakukan kemaksiatan berupa zina, dan dia zalimi orang lain karena dia zinai anaknya orang. Ya. Memberi petasan zalim. Zalim masuk boros harta. Sudah menzalimi dirinya. Menzalimi orang lain, zalim orang lain. Ya, apalagi orang yang jantungan. Jangankan petasan. Nah, tamu ketuk-ketuk pintu saja kaget. Apalagi petasan. Zalim. Dan itu terkumpul dalam perayaan tahun baru, waliyadzubillah. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang bahaya kezaliman dari orang-orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu? Tahukah kalian siapakah itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat, al muflis fina man la dirhaman wala dinar. Orang yang bangkrut di sisi kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki dinar, tidak punya harta, tidak punya uang. Tapi ternyata bukan itu. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi uhida min khatayahum faturiyat alayhi thumma turiya finnar. Waliyadzubillah. Ternyata orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang dia salat, dia zakat, dia puasa, bagus ibadahnya. Yang bagus ibadah saja bangkrut nanti, apalagi yang tidak ibadahnya tidak ada. Akan tetapi dia telah menzalimi fulan. Dia telah mengambil harta fulan, menuduh fulan, mencaci fulan, menumpahkan darah fulan, menumpahkan kehormatan fulan.
Iya, mengambil hartanya fulan. Dia telah melakukan kezaliman atas orang lain. Sampai kebaikannya itu akan habis dibayarkan dari orang yang telah dia zalimi di dunia. Bahkan kalau habis kebaikannya, keburukan orang yang terzalimi ditimpakan pada dirinya. Waliyadzubillah. Inilah sejatinya orang yang bangkrut. Yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari. Sering kita ingatkan ya. Kalau kita menzalimi diri kita, fawajadallaha ghafurar rahima, kita dapati Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi kalau kita menzalimi orang, tidak semua manusia pemaaf. Dan hak dia, kalau dia mengatakan tidak, saya mau tuntut engkau di hari kiamat, itu hak dia, itu pilihan dia. Walaupun memaafkan tentu lebih utama. Tapi kalau dia memilih itu, tidak ada jalan bagi. Makanya kata para ulama, jika seseorang memiliki kezaliman atas orang lain di waktu di dunia dan dia minta maaf, diberi maaf kecuali dia berikan seluruh hartanya, falyaf'al, hendaknya dia lakukan, ketimbang dia harus hitung-hitungan di akhirat. Makanya sering kita ingatkan ikhwan, hati-hati berinteraksi dengan manusia dan segera bertobat. Dan kalau memang manusia itu masih hidup, jangan sungkan, jangan tunggu, minta maaf segera. Jangan sungkan. Jangan membuat syaitan terus mengadakan apa? Mengadakan talbis, perangkapnya pada kita. Minta maaf sama dia. Afwan akhi, saya telah membuat kesalahan seperti ini. Atau datangi dia dalam rangka minta maaf, walaupun mungkin kita tidak sebut. Nah, karena bahaya. Semua kita tidak mau menjadi orang yang merugi di hari. Lalu kemudian kemungkaran yang ke-8 dalam perayaan tahun baru ini, ya kita dapati banyaknya kaum muslimin yang tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah yang menunjukkan tentang keutamaan waktu itu. Wal asr wal lail. Demi waktu asar, demi waktu malam, dan demi waktu-waktu yang lain. Itu menunjukkan keutamaan. Kata para ulama ahli tafsir, tidak ada Allah bersumpah kecuali apa yang dia bersumpah darinya itu menunjukkan akan keutamaannya. Nah, betapa banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan hal yang sia-sia, bahkan mengandung dosa di malam tahun baru ini. Dari mulai sebentar, bahkan dari sore tadi dia persiapkan, habis waktunya. Ditunggu sampai jam 00 lewat 00. Yang betul yang disebutkan oleh para ulama, kalau tidak salah disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah, bahwa kebaikan itu akan menarik kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, keburukan itu akan menarik keburukan yang lainnya. Orang kalau sudah begadang tidak berguna, yakin begadangnya itu akan dipakai dalam kelalaian. Kalau lalai, yakin setelah itu akan dipakai dalam rangka bermaksiat. Itu saja. Makanya seseorang kalau tidak menggembleng dirinya, membiasakan dirinya untuk melalui hari-hari, memaksimalkan waktu yang dia lalui dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan dengan kelalaian atau kemaksiatan. Tidak ada pilihan yang lain. Menunggu waktu 00.00 habis waktu. Tidak bangun salat malam. Ya, salat malam lewat. Tidak bangun salat subuh. Subuh juga lewat. Nah, salat malam lewat, salat subuh lewat. Yang padahal salat subuh itu subhanallah, raka'ataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnahnya subuh saja. Ini salat sunnahnya sebelumnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi salat wajib. Baik.
Dan orang yang sengaja meninggalkan salat, sengaja meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba, ini juga termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Kata para ulama, meninggalkan perintah lebih besar ikopnya, lebih besar dosa dan balasannya ketimbang melanggar larangan. Diambil dari kisahnya iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak menjalankan perintah, Nabi Adam tidak mendengarkan larangan, tapi ikopnya beda. Iblis telah ditetapkan masuk neraka, sementara Nabi Adam hanya dilemparkan ke bumi. Dan Nabi SAW telah bersabda dalam banyak hadis, diantaranya adalah inna bainar rajul wa baina syirk wal kufur tarakas salih. Sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah dia meninggalkan salat. Orang kalau tidak salat, apa bedanya dengan orang kafir? Walaupun di sini ada rincian, beda orang yang meninggalkan salat karena memperturutkan hawa nafsu, terperdaya oleh dunia, beda dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Dan juga hadits Nabi SAW, al-haddul ladzi bainana wa bainahum as-salat, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, ini orang-orang kafir, adalah salat. Ini pembeda kita antara orang kafir dengan orang muslim. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Walaupun ada rincian, ya, ada rincian. Dan kita sebutkan perkataan tabi'in yang mulia Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala. Dia berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku kufrun ghairu salah. Kata beliau, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menganggap satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekafiran seperti orang meninggalkan salat. Dan betapa banyak orang yang meninggalkan salat disebabkan begadang menunggu malam tahun baru. Belum lagi kemaksiatan yang lain. Yang tadi luput kita sebutkan, musik dan seterusnya. Tapi ini bentuk kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan datang nanti segolongan umatku yang menghalalkan zina, memakai sutra bagi lelaki, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Yang kata Allah dalam Al-Quran surah Luqman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang memalingkan seseorang dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-ghina, maksud daripada ayat itu adalah al-ghina, nyanyian, musik. Betapa banyak orang yang lalai karena musik. Dia menangis karena musik, dia tertawa cengingan karena musik. Tatkala dibacakan Al-Quran, tidak ada getaran dalam hatinya. Nah, padahal orang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Itu sifat orang mukmin. Tapi kalau dipenuhi dengan musik, seruring-seruring syaitan, mana bisa? Nah, baik. Lalu yang terakhir, waktu. Betapa banyak orang yang melakukan sesuatu yang telah mencoreng keislamannya, karena Nabi SAW telah bersabda, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Kalau saja sesuatu yang tidak berguna, baiknya keimanan seseorang, dia akan tinggalkan, dia akan mencari sesuatu yang berguna. Apalagi kalau sesuatu yang mengandung kemaksiatan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab-sebab banyaknya kaum muslimin kemudian tersadar
untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali mempelajari agamanya dengan benar, untuk kembali menghidupkan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan-godaan syaitan, dari talbis syaitan, ya, dari tipuan-tipuan syaitan dan bala tentaranya apapun bentuk dan macamnya. Dan tentu ini semua bisa kita wujudkan dengan kita terus belajar dan belajar agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita, senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita, memberikan kesabaran serta keistiqomahan untuk kita untuk senantiasa tetap teguh dan tegar untuk menjalankan Islam, untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin ya rabbal alamin, innahu waliyyu dzalik wal qadir alaih. Ini yang dapat kami sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.